Bab 483. Di penjara jiwa naga. Apakah benar-benar ada naga? Gemuruh. Sekarang, niat pedang yang mengerikan terpotong. Seluruh penjara jiwa naga bergetar hebat. Di pilar naga laut dalam terdekat, dinding batu berbintik-bintik mulai runtuh. Dan kepala naga besar di atasnya tampak bersinar dengan cahaya. Dan sepasang mata naga samar-samar menunjukkan tanda-tanda terbuka. Perubahan ini belum diperhatikan. Apakah itu Sally Liu, Jerry, atau Harry? Mereka semua sangat terkejut. Serangan Louis Lu terlalu mengerikan. Menakutkan sampai tak terlukiskan. Sepertinya dunia sedang runtuh saat ini. Harry terletak di tengah niat pedang. Wajahnya berubah drastis. Sampai terdistorsi. Sial, sial, sialan Raja Tianxia. Bagaimana kamu bisa memadatkan niat pedang yang begitu menakutkan? Ah, Harry mendesis dan meraung. Dengan panik mendesak lengan kirinya mayat dewa. Mencoba menahan serangan niat pedang. Boom! Terlihat dengan mata telanjang. Separuh tubuh Harry meledak dalam sekejap. Dan hanya tersisa separuh kepalanya. Dengan bola matanya mencuat. Kekuatan jiwa yang terkondensasi menjadi kabut hitam menghilang dengan cepat. Sekali lagi menjerumuskan lingkungan ke dalam kegelapan. Tapi segera, cahaya putih menyilaukan menyala dalam kegelapan. Menyatu menjadi bentuk lengan. Louis Lu tiba-tiba menyusut. Itu adalah lengan kiri mayat dewa. Serangan pedang yang begitu kuat masih gagal menghancurkan lengan kiri mayat dewa. Ras mayat dewa ini terlalu kuat. Pantas saja Jerry akan mengatakan bahwa selama hati ras mayat dewa tidak padam, mereka hampir abadi. Bahkan metode serangan terkuat Louis Lu digunakan. Tapi dia masih tidak bisa menghancurkan lengan itu. Bagaimana dia bisa bermain seperti ini? Ini adalah pertama kalinya Louis Lu menemui masalah yang begitu sulit. Raja Tianxia. Raungan yang menakutkan terdengar. Kabut hitam yang keluar dari area sekitarnya menyusut dengan sangat cepat. Dan akhirnya benar-benar terkondensasi di lengan kiri mayat dewa. Raja Tianxia. Ketika aku membentuk kembali tubuh fisikku, aku pasti akan menghancurkan mayatmu menjadi ribuan bagian. Harry meraung dengan panik. Dengan keras, lengan kiri mayat dewa terlepas dari tubuh Agustinus Xiao. Dan dengan tubuh utama Harry, itu berubah menjadi aliran cahaya dan keluar dari penjara jiwa naga dan keluar dari laut dalam. Kecepatannya sangat cepat, bahkan Louis Lu tidak bisa bereaksi. Lari. Dengan ekspresi serius, Louis Lu melirik setengah tubuh Agustinus Xiao. Dan inti emas bulat melayang keluar. Karena Louis Lu telah membunuh sisa kesadaran Agustinus Xiao ketika dia menebas niat pedang tadi. Jadi Harry tidak perlu mengandalkan kekuatan inti emas yang meledak sendiri untuk membuka tubuh Agustinus Xiao. Louis Lu hanya bisa berteriak bahwa sayang sekali. Tapi ramuan emas di depannya tidak bisa dilewatkan. Jadi dia melangkah maju untuk melahapnya. Lingkaran energi ketiga di telapak tangan menyala. Adik laki-laki dari ras manusia. Kamu adalah musuh dari ras hantu kami. Selama mayat dewa tidak dibangkitkan, kamu tidak akan takut bahkan jika kamu menghadapi 3 raja roh termasuk Harry yang bergabung. Jerry berkata dengan nada rumit. Api spirit menekan kekuatan jiwa. Dan niat pedang mencabik-cabik daging 3 raja roh tidak mungkin menjadi lawan Louis Lu. Namun, bagaimana Harry tahu bahwa Louis Lu hanya bisa menggunakan niat pedang yang kuat ini paling banyak sekali lagi? Louis Lu tidak banyak menjelaskan. Dia sangat sedih. Bahkan serangan pedang sekuat itu tidak dapat menghancurkan lengan ras mayat dewa. Jika ras mayat dewa benar-benar dihidupkan kembali, pasti akan ada masalah yang tak ada habisnya.
Identitas apa yang berpura-pura menjadi dua raja roh yang tersisa? Louis Lu menarik kembali pikirannya dan bertanya kepada Harry. Jerry mengingat sejenak, tetapi menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku hanya tahu dua di antaranya. Satu disebut Hungan dan yang lainnya disebut Hunyuan. Mengenai identitas mereka, aku tidak tahu." Saat itu ketika mereka datang dari Gunung Jiexing, mereka masing-masing memilih tuan rumah mereka secara terpisah. Satu-satunya hal yang diketahui oleh Jerry adalah bahwa tuan rumah yang dipilih oleh Harry adalah Agustinus Xiao, yang merupakan pemimpin aliansi bela diri negara Long pada waktu itu. Jadi Jerry, sebagai Krisnaldi Liu, memasuki organisasi bayangan aliansi bela diri, Shadow Pavilion. Adapun dua lainnya, identitas mereka tidak diketahui. Pada awalnya, Jerry dianggap sebagai pengkhianat oleh ras hantu. Harry yang menghubungi dua raja roh lainnya dan memberinya pukulan berat. Identitas tuan rumah dari dua raja roh yang agung, Jerry tidak tahu jelas. Louis Lu mengerutkan kening dan bertanya, "Kalau begitu kamu harus mengingat penampilan mereka, kan? Hantu-hantu ini mencoba membangkitkan mayat dewa. Rencana ini terlalu gila. Jika ada kesempatan, Louis Lu ingin menyelesaikan dua raja roh besar yang tersisa secepat mungkin. Sudah terlalu lama, dan ingatanku sedikit kabur. Tapi jika aku bisa melihat mereka lagi, seharusnya aku bisa mengenali mereka." Jerry telah bertarung melawan mereka selama lebih dari 20 tahun. Meskipun dia tidak mengetahui identitas tuan rumah mereka, dia telah melihat penampilan tuan rumah. Jadi seharusnya tidak menjadi masalah untuk mengenali mereka. Itu mudah. Jika kamu mengikutiku di masa depan, mungkin kamu bisa bertemu dengan kedua orang itu, kata Louis Lu. Jerry tersenyum kecut dan menggelengkan kepalanya. Sayangnya tidak. Kenapa tidak? Louis Lu mengerutkan kening. Semua kekuatan jiwaku telah ditelan oleh Harry, dan hidupku tidak lama lagi. Merupakan keajaiban bahwa aku dapat mempertahankannya sampai sekarang. Jerry tersenyum kecut. Suara itu jatuh begitu saja. Itu menghilang begitu saja dengan sekejap. Sudah waktunya untuk mati. Louis Lu terdiam. Dia akan membawa Sally Liu keluar dari penjara jiwa naga. Tetapi pada saat ini, tanah tiba-tiba bergetar. Ada apa? Mungkinkah penjara jiwa naga ini akan runtuh? Louis Lu melihat sekeliling, dan segera meraih pergelangan tangan Sally Liu yang cerah dan berkata, "Kak Sally, ayo cepat pergi. Ada sesuatu di penjara jiwa naga ini." Segera setelah kalimat ini selesai, sangkar formasi besar didirikan di sekelilingnya, dan rune kuno itu mengelilingi mereka menjadi dinding, menjebak mereka berdua sampai mati di tengah. Pada saat yang sama, di salah satu dari 9 pilar naga, di atas kepala naga besar, tiba-tiba dua semburan cahaya merah keluar. Mata naga, sebenarnya, buka. Di penjara jiwa naga, apakah benar-benar ada naga? Bersambung.